Baik, Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Ilahi anta maksudi wa ridhoka madlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Yang sama-sama kita hormati guru kita Ustadz Abdul Latif, Ketua LDTKN Jakarta. Kemudian Ibu Isti, jajaran pengurus Ibu Bella Jakarta, Ketua, kemudian dan jajaran yang lain yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan para jamaah online ya dari kajian Jejak Mursyid ini yang mudah-mudahan malam hari ini senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan bahagia, dalam keadaan senang, dalam keadaan Amin. yang senantiasa dapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin ya Robbal Alamin. Sebelumnya di sini mungkin lebih tepatnya saya bukan mengisi kajian ya Ibu Istri atau ibu-ibu yang lain, jamaah yang lain. Ini cuma eh, menurut perintah aja dari Ibu Istri diminta. Menurut wah, Iya, jadi sebagai eh, merendah. apa namanya imtithalil amr gitu ya, karena taat pada perintah Ibu Oh, Isti kasih. dan para Masya ustadzat Allah, yang Masya Allah. lain. Makasih Ustaz. Jadi eh, kami mencoba eh, apa namanya sharing sedikit tentang tema yang akan kita bahas pada malam hari ini. Yang kedua, eh, tentu saya pribadi sangat berbahagia karena eh, selalu belajar, selalu eh, melihat sebuah eh, nilai yang sangat positif dan senantiasa terus mengikuti bagaimana guru mursyid kita, Pangeras Abah Anom, Syekh Ahmad Sohibul Fatajul Arifin, dalam memberikan dakwah-dakwah yang luar biasa, sehingga banyak sekali cara-cara beliau mengajak kita agar terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya ada sebuah gerakan yang saya sebut mungkin generasi sufi perempuan ya, generasi sufi perempuan yang eh, aksinya nyata, gerakannya nyata yang terbentuk dalam Ibu Bella ini. Mudah-mudahan kita bisa terus melestarikan hazanah-hazanah keislaman tentang sufistik, tentang tasawuf, yang itu semua dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah mudah-mudahan pada malam hari ini saya bertabaruk nih sama ibu-ibu sufi perempuan modern, Masya Allah ya. Sufi perempuan dan modern. Ini perpaduan kata yang luar biasa. Hmm. Maka insya Allah kita akan membahas tentang relasi tasawuf dan perempuan. Tentu tema ini relate sekali dengan gerakan aksi nyata dari Sufi perempuan dari Ibu Bella Jakarta ini. Bagaimana isu perempuan dalam Islam yang beberapa sesi, beberapa eh, tema-tema diskursus sangat menarik ketika membahas tema perempuan dalam Islam. Ketika dibahasakan bagaimana terkait kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, kesetaraan gender, bagaimana peran-peran seorang perempuan dalam agamanya, dalam sosial, dalam peran duniawinya, dan yang lain-lain. Tapi tentu kita tidak akan membahas itu secara panjang karena tema itu tema diskursus yang sendiri. Tapi sedikit insya Allah kita singgung sebagai mukadimah saja. Intinya ke depan kita akan sama-sama belajar bagaimana relasi atau hubungan antara tasawuf, sebuah apa namanya perjalanan spiritual seorang salik
menuju Allah Subhanahu wa taala ketika dikaitkan dengan seorang perempuan yang tentu laki-laki dan perempuan adalah dua gender yang memang Allah takdirkan gitu ya. Allah menciptakan min dzakarin wa untha. Lalu bagaimana ketika seorang perempuan, seorang salikah gitu ya atau orang yang berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala melalui tahapan-tahapan tasawuf atau dalam prakteknya di dalam thariqah. Baik, untuk diskusi pada malam hari ini, saya sangat menarik bahwa perempuan itu di dalam literatur tasawuf sangat sekali dijunjung dan sangat sekali disanjung, ya, dijunjung dan disanjung. Sebab ada sebuah ungkapan, makanya perempuan adalah hamba Allah yang membawa harmoni cinta dan keindahan ruhani begitu. Karena sosok perempuan, figur gitu ya, personifikasi seorang perempuan itu adalah penuh dengan nilai-nilai harmoni cinta dan keindahan ruhani. Artinya perempuan ini justru makhluk Allah, hamba Allah yang memiliki nilai yang sangat tinggi, nilai yang sangat agung, gitu ya. Untuk diskusi timeline-nya, kita akan sedikit membahas tentang kedudukan perempuan dalam Islam, kemudian historis perempuan dalam tasawuf ya, lalu kiprah sufi dalam tasawuf terutama, kemudian kedudukan spiritualitas perempuan, dan terakhir kita akan kerucutkan pembahasan kepada ketekeenan surya layaknya dengan perempuan. Baik, kita masuk ke yang pertama, bagaimana Islam memandang perempuan, gender perempuan. Tentu di masa jahiliyah, di masa saat itu dunia dalam kondisi yang tidak karuan, carut marut, dalam kondisi sosial, dalam kondisi agamanya, dalam kondisi berbagai aspek gitu ya. Yang sangat erat dengan perempuan adalah budaya sosial patriarki yang saat itu sangat apa namanya meluas ketika laki-laki selalu diposisikan di atas perempuan. Itu pun terjadi di apa namanya bangsa Arab gitu ya. Sehingga banyak sekali kisah-kisah yang mengatakan perempuan adalah makhluk yang rendah, perempuan makhluk yang hina. Bahkan saat ada keluarga melahirkan seorang anak perempuan, mereka akan menguburnya hidup-hidup begitu ya. Banyak sekali kisah-kisah yang diceritakan. Kemudian perempuan itu dijual, perempuan kemudian dijadikan apa objek budak gitu ya. Dan yang lain-lain sangat miris sekali, sangat menyedihkan sekali saat budaya zaman saat itu. Kemudian ketika Islam datang, akhirnya Islam mengangkat derajat perempuan yang dirampas oleh budaya patriarki dalam hal ini khususnya. Dan sekarang hak hak perempuan sangat terjamin. Ketika datangnya syariat Islam, datangnya hukum-hukum normatif yang sangat humanis, yang sangat equal gitu ya, sangat setara gitu ya. Ketika Rasulullah SAW apa namanya banyak mengapresiasi sahabiah ya sahabat-sahabat yang perempuan memberikan peran kepada mereka dalam sosial, dalam bahkan dalam politik, dalam peperangan dan yang lain-lain. Itu membuktikan bahwa Islam datang untuk mengangkat derajat perempuan, gitu ya. Sehingga turunlah ayat Al-Quran dalam surat Al-Hujurat, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha. Poinnya di sini adalah Allah eksplisit menyebutkan diksi untha, gitu ya, zakarin wa untha. Artinya dua-duanya disebutkan secara jelas, secara gamblang oleh Allah. Dan poinnya di mana? Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya yang paling mulia di antara kalian ya, laki-laki dan perempuan itu bukan konteks gender, tetapi siapa yang paling bertakwa nilainya. Itulah yang paling mulia gitu. Artinya jelas sekali Allah Subhanahu wa taala sangat apa namanya memuliakan ya seluruh makhluknya baik laki-laki atau perempuan. Adapun dalam apa namanya dalam agama kita ketika ada pemisah ya dalam ranah fikih beberapa aspek tentu beberapa variabel seperti saf salat, seperti hak-hak apa namanya keluarga gitu ya, hak-hak ahwal sahsiah, waris dan segala macam.
Ada beberapa aspek memang dibedakan gitu, khutbah tidak perempuan dan yang lain-lain ya. Itu secara umum sebenarnya hanya bersifat normatif dan dalam rangka mencapai kemaslahatan mereka sendiri yang sangat humanis gitu ya. Ketika apa namanya pemisahan saf dalam sholat gitu ya, perbedaan laki-laki dan perempuan itu justru juga untuk menjaga harkat dan martabat perempuan ketika dikhawatirkan terjadi ikhtilat dan yang lain-lain. Artinya itu hanya bersifat hukum normatif saja, fikih, tapi secara pondasi, secara filosofis, Islam tidak membeda-bedakan antara kedudukan laki-laki dan perempuan. Baik, kita langsung saja. Lalu kita akan masuk bagaimana historis tadi ya, historis tasawuf atau historis sufi dalam memandang perempuan. Yang saya ambil dari beberapa literatur klasik, buku-buku turos dari abad 3 4 Hijriah itu ketika tasawuf ya sudah diluaskan dalam ranah ilmiah, dalam ranah diskursus tasawuf yang ilmiah sehingga banyak ulama yang mengarang buku gitu. Sehingga ditemukan banyak kitab-kitab tarjamah atau biografi yang mencantumkan banyak sekali sufi-sufi perempuan. Salah satunya ada kitab Tabaqatus Sufiyah ya, karyanya Syekh Abdurrahman As-Sulami. Ada juga kitab Tadhkiratul Auliya, karyanya Muhammad Fariduddin Al-Attar. Ada juga dari Nafahatul Uns ya, karya Syekh Abdurrahman Jami. Ada Sofwatus Sofa, ada Rawdur Rayyahin gitu ya. Tentu ini beberapa kitab saja dan banyak sekali literatur ilmiah yang bisa ditemukan tentang sufi-sufi perempuan. Artinya apa? Secara historis, secara ilmiah, secara apa namanya objektif, bahwa itu sudah terbukti secara pengalaman dan secara nyata bahwa banyak sekali sufi-sufi perempuan, artinya hamba-hamba Allah yang perempuan, ini juga melakukan tindak tasawuf, melakukan praktek tarikat, melakukan apa namanya proses pembersihan diri dan tidak jarang yang mendapatkan makom tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya kira-kira. Mungkin jamaah sekalian Bapak Ibu bisa ditulis kira-kira pasti sudah pernah mendengar lah ya. Kira-kira siapa sih sufi perempuan yang ada di benak kita yang kira-kira eh, apa namanya Bapak Ibu sekalian mengetahui itulah gitu ya. Saya coba ambil sedikit saja dari yang dua ini tentang literatur tasawufnya ya, yaitu ada di eh, Tobaqotus Sufiyah, karya Syekh Abdurrahman As-Sulami. Tahun 412 Hijriah, abad kelima berarti ya, buku pertama dalam mendokumentasikan tokoh sufi perempuan yang memuat 82 sufi perempuan sampai abad kelima. Gitu ya. Jadi ada beberapa kitab juga sebelumnya seperti Risalah Kusyairiyah gitu ya. Itu juga mencantumkan beberapa. Tapi di sini sebanyak 82, bayangkan itu bukan angka yang sedikit. Itu pun yang tercatat. Pasti ada juga yang tidak tercatat. Karena jamaah sekalian tidak dipungkiri juga ketika memang saat awal-awal Islam, kemudian masuklah ke abad 2, abad 3, abad 4, ketika kondisi sosial itu masih melekat, ya budaya patriarki tadi, itu pada zaman-zaman ini memang masih ada gitu ya. Walaupun tidak tidak sudah mungkin berkurang lah, sudah semakin berkurang. Dan akhirnya pada zaman kita sekarang akhirnya tidak ada perbudakan ya, tidak ada pembedaan dan segala macam. Artinya Islam berhasil mengangkat eh, harkat martabat wanita. Jadi memang Jadi sangat sedikit ditemukan ya yang tercatat, tentunya yang tercatat. Tapi 82 sufi ini dalam kitab Tobakutus Sufi itu sudah sangat luar biasa. Ada karya Muhammad Fariduddin Al-Attar ya, tahun 607 Hijriah ketika beliau membuka pandangan dalam buku itu bahwa makom rijal ya, yang dalam bahasa Arab itu adalah jamak dari rojul, rojul artinya laki-laki, tapi diksi ini selalu dikaitkan dengan sebuah pencapaian makom. Sehingga Syekh Muhammad Fariduddin Al-Attar itu tidak melihat ini sebagai kategori gender ya, bukan genderisasi gitu. Kategorisasi laki-laki perempuan bukan. Rijal itu juga bisa didapatkan oleh sufi perempuan karena dia bukan terkait jenis kelamin, tapi dia kedudukan spiritual.
Artinya rijal adalah orang yang memiliki kedudukan spiritual yang tinggi dan juga bisa eh, dapatkan oleh kaum perempuan, kaum ibu-ibu gitu ya. Baik. Selanjutnya kita bahas bagaimana tadi secara historis disebutkan ya, secara eksplisit ilmiah datanya ada. Sekarang apa kira-kira yang bisa dipelajari dari kiprahnya para sufi perempuan ini, gitu ya? Setidaknya ada tiga hal yang kami rangkum, ada dari segi keilmuan, ada dari segi sosial, ada dari segi ibadah. Ketika dari sisi keilmuan, artinya ulama perempuan, begitu ya, ulama perempuan eh, luar biasa. Sampai saat ini pun masih banyak ulama-ulama perempuan dan insya Allah akan semakin banyak lagi. Karena memang dari zaman dahulu, dari zaman sahabat gitu ya, bagaimana Sayyidah Aisyah, bagaimana Sayyidah Khadijah berperan penting dalam dakwah dan keilmuan, Masya Allah, ternyata diteruskan oleh para pewarisnya. Sayyidah Nafisah itu adalah gurunya Al-Imam Asy-Syafi'i. Beliau seorang Sayyidah berarti ya, keturunan Nabi Muhammad SAW, keturunannya Sayyidina Hasan. Kemudian beliau menjadi tempat bertanya Imam Syafi'i, imam pemilik madhab Syafi'i, imam yang luar biasa, seorang menjadi panutan eh, seluruh umat Muslim ya, saya kira dalam diskursus fikih itu Imam Syafi'i dikatakan seorang imam yang benar-benar komprehensif dalam mencetak teori-teori fikih. Beliau sebagai pencetak ilmu usul fikih, dalam arti yang menulis pertama kali ilmu usul fikih, juga dalam bangunan-bangunan madhab fikihnya, gitu ya. Karena beliau menggabungkan antara pelajaran yang beliau dapat ketika berguru dengan guru-gurunya, dengan murid-murid Imam Hanafi, dan juga berguru dengan Imam Imam Malik, gitu ya. Dua imam madhab yang sudah mendahului sebelum beliau, sehingga madhab fikih Syafi'inya dinilai sangat komprehensif tanpa mengurangi kehormatan pada mazhab yang lain. Artinya apa? Siapa guru beliau? Sayyidah Nafisah, gitu ya. Bahkan ketika Imam Syafi'i wafat, beliau berwasiat kepada muridnya untuk meminta Sayyidah Nafisah mendoakan, gitu ya. Ada Rabi'ah Adawiyah, beliau gurunya Sufyan Ats-Tsauri. Nah, Sufyan Ats-Tsauri ini gurunya Imam Syafi'i juga, gitu ya. Jadi Rabi'ah Al-Adawiyah ini menjadi tempat bertanya terutama tentang ruhani, tentang spiritual, tentang tasawuf oleh Imam Sufyan Tsauri. Imam fikih juga beliau. Aku ada Fatimah Naisaburi. Beliau guru dari Dzunun Al-Misri, seorang sufi tokoh terkenal dari Mesir. Itu juga memiliki guru seorang perempuan namanya Fatimah An-Naisaburi, keturunan dari orang Naisabur, ya kalau sekarang di negara Iran, gitu. Artinya ini hanya tiga yang saya cantumkan dan sangat banyak sekali ulama-ulama perempuan sufi yang perempuan. Ada juga dari sosial gitu ya. Ada dari kemanusiaan gitu ya. Futuhat itu salah satu tradisi sufi dalam berderma, dalam bersosial, dalam beramal. Ketika sufi ini sering membagi-bagi hartanya, sering memberi makan fakir miskin, sering menciptakan amal-amal kebajikan kepada orang-orang lemah gitu ya. Itu juga dilakukan oleh Fatimah Balkhi gitu. Kemudian ada dari sesi pernikahan ya, dari kategori pernikahan. Maksudnya apa? Menjadikan pernikahan ini wasilah untuk beramal sosial. Fatimah Balkhi lagi, beliau melamar, ntar kita bahas secara detail. Fatimah Balkhi melamar sufi besar bernama Ahmad bin Khodrowiyah gitu ya, dan mendermakan hartanya untuk berdakwah bersama suami. Ini tradisinya Sayyidah Khadijah, gitu ya. Fatimah Al-Balkhi ini meniru tradisinya Sayyidah Khadijah. Ada Rabi'ah binti Ismail Asyami, melamar juga, gitu ya. Jadi artinya tradisi perempuan melamar dulu ke laki-laki ya, sebagaimana dari zaman Sayyidah Khadijah melamar Nabi kita yang agung Nabi Muhammad SAW, itu sudah semakin banyak diikuti gitu ya. Artinya hal itu bukan menjadi sebuah aib, bukan menjadi sebuah hal yang aneh begitu ya. Karena ya tadi ketika Sayyidah Khadijah memberanikan diri melihat seorang
pemuda yang soleh, yang memiliki potensi dakwah yang luar biasa, akhirnya diambil kesempatan itu untuk beramal gitu. Bahkan dikatakan Robiah binti Ismail ini ketika ingin menikah dengan Ahmad bin Abi Ali Al-Hawari, beliau ini menolak Ahmad bin Ali Al-Hawari ini karena apa? Beliau ingin fokus untuk ibadah katanya. Aku nggak bisa menerima lamaranmu. Terus dijawab lagi sama Robiah. Ini bukan Robiah Adawiyah ya, berbeda. Kata beliau, saya juga sebenarnya nggak mau nikah. Cuma saya ini punya tanggung jawab yang akan yang akan saya sampaikan di hadapan Allah ketika membawa harta yang melimpah ini, ketika beliau ditinggal meninggal suaminya, mendapatkan warisan yang banyak dan harta-harta beliau juga terbilang banyak. Artinya beliau ingin harta ini jatuh di tangan orang yang tepat. Ketika melihat sosok Ahmad bin Ali Al-Hawari, akhirnya beliau ingin mendermakan hartanya semuanya, begitu untuk berdakwah dan yang lain-lain. Akhirnya Ahmad Al-Hawari ini apa namanya datang ke gurunya gitu ya, nanya berkonsultasi ke mursyidnya. Apa kata beliau? Tazawwaj biha fa innaha waliyatullah katanya. Udah nikahin Robiah binti Ismail karena sesungguhnya dia seorang waliyatullah, seorang walinya Allah gitu ya, kekasih Allah. Itu ya. Jadi itu dua tokoh sufi perempuan yang melakukan amal sosial melalui pernikahan. Ada juga yang dengan cara melajang. Ini sebuah pilihan hidup Robiah Adawiyah menentukan dirinya untuk tidak menikah, untuk fokus beribadah dan berdakwah. Ya di tengah banyaknya pria yang meminangnya. Ini yang luar biasa, gitu ya. Seorang sufi memang penuh dengan apa namanya ya, api cinta ketika dia benar-benar ingin hanya Allah saja yang ada di hadapannya. Ketika Robi Adawi didatangi banyak ulama ya yang ingin menjadikan beliau menjadi seorang istri, dikatakan Hasan Al-Basri juga ya salah satu ulama yang datang ke beliau. Ada salah seorang datang ke beliau juga kemudian mengatakan, aku ingin melamarmu, kata laki-laki tersebut. Kata Robi Adawiyah, kenapa kau ingin melamarku? Jawabannya, karena aku terkesima lah ya, matamu indah, gitu ya, engkau memiliki paras yang indah dan kesolehanmu yang membuatku jatuh hati. Kata Robi Adawiyah dengan tenang boleh mengatakan, kalau seperti itu, aku punya adik, dia lagi lebih cantik, juga lebih soleh, juga lebih muda, sangat cocok untukmu. Itu dia di belakangmu katanya. Seketika itu laki-laki itu langsung menoleh ke belakang, gitu ya. Ternyata nggak ada. Robi Adawi ini sedang menguji si lelaki tersebut. Kata Robi Adawi ya, ada pendusta di sini, katanya. Mana ada cinta menoleh kepada yang lainnya. Kata Robi Adawi ya, gitu ya. Sungguh engkau pembohong, pergilah wahai pembohong, gitu ya. Masya Allah. Jadi Robiah Adawiyah karena sudah jatuh cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga hatinya dipenuhi hanya dengan fokus kepada Allah. Tidak ada sesuatu yang beliau ingin bisa menghalangi dirinya kepada Allah sekalipun dengan pernikahan itu sendiri. Tentu ini pilihan hidupnya beliau dan Masya Allah sehingga beliau mendapatkan makom yang tinggi di sisinya. Gitu ya. Kemudian ada dari segi ibadah, ada Sya'wanah al-Ubulah, orang Ibil ya, atau Al-Abela kalau sekarang daerah Irak. Itu juga terkenal seorang sufi perempuan yang sangat sangat lembut hatinya. Sering menangis beliau dan memiliki suara yang merdu. Jadi cara dakwah beliau ini dengan membacakan ayat-ayat Quran. Kalau zaman sekarang mungkin Qori'ah gitu ya. Sehingga orang-orang tuh banyak yang melihat beliau ini Sya'wanah khawatir. Karena saking seringnya menangis, khawatir matanya buta. Ketika berita itu sampai kepada beliau, Sya'wanah menjawab, aku lebih senang buta di dunia karena sering menangis daripada aku buta di akhirat karena termasuk ke dalam ahli neraka katanya. Itu ya, itu kalam beliau yang luar biasa. Kemudian ada Robiah Al-Adawiyah. Tentu ini masyhur sekali ya, tidak perlu kami ceritakan lagi gitu ya. Baik, selanjutnya saya coba telusuri lebih dalam tentang Robiah Adawiyah secara umum ya. Ada dua tokoh, mungkin Robiah Adawiyah dan Fatimah Balkhi saja ya. Secara umum Robiah Adawiyah memang sudah sangat masyhur
Beliau seorang budak yatim yang dijual kepada saudagar. Awalnya beliau memiliki kehidupan ekonomi yang sangat sulit, sehingga dimerdekakanlah oleh tuannya dan beliau bekerja sebagai pemusik dan penyair. Memang Robi Adawi ini memiliki jiwa seni yang tinggi. Biasanya memang orang-orang yang memiliki jiwa seni tinggi, hatinya sangat lembut. Maka beliau bermain musik, bersyair gitu ya. Sehingga sampailah pada satu titik beliau ingin melakukan suluk dan laku tasawuf. Bertemu seorang guru, akhirnya beliau terus melakukan proses gitu ya sampai beliau meletakkan ya konsep irfan mahabbah ya. Maksudnya beribadah dengan jalan cinta. Jangan beribadah karena ingin masuk surga ya seperti ibadahnya pedagang gitu ya. Karena ingin dapat untung atau ibadah karena takut neraka, seperti ibadahnya budak yang takut dengan tuannya. Tapi beliau mengubah konsep apa namanya irfan atau ma'rifat maksudnya dengan penuh pembawaan cinta, pendekatan cinta, mahabbah. Sehingga beliau tidak menikah, gitu ya, dan menjadi rujukan sufi pembesar-pembesar sufi pada zamannya. Ada kisah menarik pada perjalanan haji yang merubah hidup beliau. 3 kali haji beliau. Pertama haji seperti orang biasa, gitu ya, seperti muslim pada umumnya. Pada haji pertama beliau tidak mendapatkan apa namanya pengaruh batin yang kuat. Pada haji yang kedua, beliau mendapatkan kesulitan yang nyata, diuji oleh Allah, gitu ya. Jalan dari negeri beliau, gitu ya, di Palestina dikatakan di Syam, gitu ya. Beliau berkelana, beliau seorang pejalan sampai ke apa namanya Mekah menggunakan keledai. Keledai beliau tiba-tiba meninggal sehingga beliau kebingungan dan berdoa kepada Allah, pasrah hanya kepada Allah, sehingga dengan karomahnya keledai tersebut jadi hidup lagi, karomahnya beliau. Nah, sehingga pada perjalanan haji yang ketiga, beliau mulai mendalami peristiwa batin. Artinya ibadah secara syariat itu membawa kepada makna-makna hakikatnya. Ya, ketika beliau bahkan sebelum saat tawaf, sa'i dan yang lain belum, baru sampai kota Mekah, seakan-akan beliau ada khawatir ya di dalam kolbunya, Ka'bah itu menyambut dirinya. Selamat datang wahai Robi'ah, gitu ya. Ya, ini tentu bukan halusinasi. Seorang sufi itu memang biasa mengalami peristiwa-peristiwa seperti ini. Tentu sufi yang benar, yang sodik ya, yang tulus. Tapi kadang juga agak-agak bedain susah gitu, susah bedain antara yang tulus yang tidak tulus ya. Tapi kalau Robi Adawiyah bila syak gitu ya, tanpa ragu beliau seorang sufi yang masya Allah ya, waliyatullah ya. Sehingga Ka'bah itu menyambut beliau. Tapi beliau jawab dalam hatinya, untuk apa wahai rumah? Saya tidak butuh engkau, tapi aku butuh pemilik rumah ini. Maksudnya pemilik Baitullah, pemilik Ka'bah itu sendiri yaitu Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Nah, ini sedikit dari Rabi'ah Adawiyah. Ada Fatimah Balkhi atau Ummu Ali. Ya, beliau punya kunyah Ummu Ali. Seorang sufi perempuan, anak saudagar, beliau anak seorang yang terpandang ya, kaya raya, sehingga punya harta yang banyak. Akhirnya menikah dengan Ahmad bin Khodroweh tadi ya, melamar duluan dengan keberaniannya, gitu ya, sebagaimana Sayyidah Khadijah. Lalu beliau juga berderma bakti tadi ya, futuwah. Sampai beliau juga seorang pembelajar yang luar biasa. Beliau rela menjual maharnya untuk pergi bersama-sama suaminya menuju guru sufi Abu Yazid Al-Bustami. Ah, ya, daerah Bastom. Bastom itu daerah Iran. Seorang sufi, seorang apa namanya eh, guru tasawuf yang kita juga baca dalam silsilah kita, dalam TKN kita, Abu Yazid Al-Bustami ya. Itu seorang guru dari Fatimah Al-Balkhi yang mengajak suaminya ya Ahmad bin Khadrawi ini untuk pergi ke sana. Bagaimana caranya? Modalnya. Kalau sekarang mungkin bisa pakai pesawat ya, Ibu. Kalau dulu mungkin kendaraannya yang paling modern, paling keren itu onta dan semacamnya gitu. Dan ketika sampai di sana, beliau memiliki keberanian dan memiliki apa ya jiwa pembelajar yang kuat sehingga beliau maju dan menyingkap tirai pembatas antara pria dan wanita di majelisnya Abu Yazid Al-Bustami. Akhirnya Abu Yazid Al-Bustami mengatakan kepada apa yang kau lakukan gitu ya. Akhirnya Fatimah Al-Balkhi ini menjawab, apa yang perlu ditakuti kalau Allah semua makhluk ini adalah lihat Allah. Apa yang perlu kita khawatirkan? Kalaulah semua makhluk ini hanya manifestasi dari Allah Subhanahu wa taala, hanya percikan-percikan
apa namanya yang itu membawa kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya beliau sedang menjelaskan bahwa apa namanya tadi ya, ketika laki-laki dan perempuan dalam Islam sama-sama dijunjung tinggi, sama-sama memiliki hak ya dan peran dalam belajar, dalam mendapatkan ilmu, dalam mendapatkan khususnya ilmu ma'rifat dan spiritual. Sehingga Abu Yazid Bustami punya pendapat man tasawwaf falyatasawwaf bihimmatin kahimmati ummi aliyin zaujati Ahmad bin Khudraweh. Apa siapa yang ingin bertasawuf maka bertasawuflah seperti tasawuf seperti semangatnya Fatimah Ummu Ali ini ya istrinya Ahmad bin Khudraweh. Ada juga Abu Hafiz An-Naisaburi, ini gurunya beliau juga. Beliau itu nggak pernah ya berdialog dan berdiskusi dengan perempuan karena menjaga tadi. Tapi ketika datangnya Fatimah Balkhi, tiba-tiba Abu Hafiz An-Naisaburi ini berkata, Maziltu akrau haditsan niswan. Aku ini masih membenci berdialog langsung dengan perempuan. Hatta laqitu Umma Aliyin. Sampai-sampai aku bertemu dengan Ummi Ali, aku nggak lagi takut, aku nggak lagi canggung, gitu ya. Karena kecerdasannya, karena pertanyaannya, karena tingginya makom hal gitu ya daripada Fatimah Balkhi ini. Fa'alimtu anna Allah yaj'alu ma'rifatu haitsu yasha katanya. Maka aku mengetahui Allah Subhanahu wa taala menjadikan ya, memberikan buah ma'rifatnya ini kepada siapapun yang Allah kehendaki. Jadi ya kepada perempuan sangat mungkin gitu. Baik, selanjutnya inilah yang kita bahas akhirnya sudah semakin terang ya bahwa spiritualitas perempuan itu sebuah hal yang menjadi pencapaian para ulama-ulama sufi dari zaman dahulu yang perempuan. Maka ada kalimat dari Maulana Jalaluddin Rumi, kalau rujukan tentang sufi perempuan biasanya banyak disampaikan oleh Maulana Jalaluddin Rumi. Beliau seringkali menganalogikan perjalanan rohani kepada Allah itu dengan sosok perempuan. Gitu ya. Kenapa? Nanti kita bahas. Pendapat beliau. Ini ada dalam buku beliau Masnawi ya, yang sangat terkenal ya. Seluruh bagian alam tercipta karena ketetapannya, gitu ya. Berpasang-pasangan menjadi para pecinta pasangannya. Artinya laki-laki dan perempuan. Atau kita langsung aja ya ke ini dia. Nanti kita bahas yang Maulana Jalaluddin Rumi di slide selanjutnya. Jadi yang diinginkan dalam tema tema spiritual perempuan, maksudnya ketika seorang hamba Allah yang memiliki apa namanya kesetaraan, ya, baik laki-laki perempuan, karena berdasarkan filosofis penciptaan makhluk itu sendiri, atau yang dimaksud laki-laki dan perempuan. Ketika Allah mengatakan dalam surat As-Sajdah, "Tsumma sawwahu wa nafakha fihi min ruhi." Gitu ya. Laki-laki perempuan yang maksudnya Bani Adam itu ketika Allah sempurnakan, maka Allah ciptakanlah ruh ya. Apa namanya di dalam jasad tersebut. Tentu ini sudah sangat masyhur dan sudah sangat diketahui oleh jamaah sekalian. Artinya modal pertama adalah melalui ruh. Baik laki-laki dan perempuan sama-sama memiliki ruh yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ruh tidak ada bedanya berarti. Kadarnya sama, gitu ya. Kadarnya sama. Maka ruh ini kata Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin itu menjadi sebuah inti daripada insan alias hakikat daripada insan itu sendiri. Apa kata beliau? Latifatun Rabbaniyah Ruhaniyah. Hiya hakikatul insan. Artinya latifah Rabbaniyah apa ya bahasa kita itu chip gitu ya. Chip itu maksudnya Allah memberikan bekal kepada manusia itu suatu yang bisa menghubungkan dirinya kepada Allah, yaitu latifah Rabbaniyah tadi, ya rohani tadi. Itu hakikatul insan kata Imam Ghazali. Hakikat manusia sendiri, bukan jasad kita, bukan segala sesuatu yang bersifat zahir gitu ya. Wa huwa al-mudrik apa itu adalah sisi manusia yang mampu memahami, yang mampu menangkap, al-alim, yang mampu menangkap ilmu, al-arif, yang mampu mengenal, ya, yang bisa bermakrifat, yang bisa tembus ke dalam pengenalan Allah yang sebenar-benarnya, itu bukan jasad, bukan akal, bukan badan kita, tapi adalah ruhani itu sendiri. Itu kata Al-Imam Al-Ghazali. Maka dari itu,
substansi manusia itu adalah ruhnya. Ya, ini kata Imam Ghazali, kata Maulana Rumi di dalam Masnawinya beliau ya. Dahulu kita itu merdeka, berasal dari entitas yang sama. Tanpa kepala dan kaki, di alam azali kita berjumpa. Kita adalah partikel bak matahari, tanpa ikatan seperti. Namun ketika wujud, lahirlah aneka macam bentuk. Maka keluarlah dari rangka jasadmu, sampai engkau temukan wujud aslimu. Gitu ya. Ini kata Maulana Jalaluddin Rumi. Artinya kita itu dulu sama, entitas rohani yang tidak ada kategorisasi laki-laki perempuan. Beliau menegaskan bahwa ruh itu kan tidak mengenal jenis kelamin, tidak ada laki-laki, tidak ada perempuan. Maka ruhani ini bisa sama-sama mendapatkan pencapaian puncak spiritualitas. Mau laki-laki mau perempuan, gak ada bedanya. Toh yang dijadikan standarisasi bukan gendernya, tapi ruhaninya. Sedangkan ruhani tidak mengenal laki-laki perempuan. Begitu ya. Jadi itulah pendapat Maulana Jalaluddin Rumi dalam syair-syair beliau ya dalam kitab Masnawi. Nah, maka Jalaluddin Rumi kembali menegaskan bahwa perempuan itu makhluk yang berdaya. Apa? Perempuan adalah pantulan cahaya ilahi. Bukan hanya yang dicintai, tidak. Konon dia bukan sekedar makhluk yang biasa, bahkan ia sebagai kreator. Gitu ya. Bahasa beliau pakai bahasa Persia yang diterjemahkan menjadi kholak, gitu ya. Artinya pencipta. Tapi saya di sini lebih cenderung menerjemahkannya sebagai kreator aja. Khawatir disalah pahami pencipta maksudnya pencipta seperti Tuhan gitu ya. Ini memang cukup berani Maulana Jalaluddin Rumi memberikan pendapat bahwa perempuan itu bukan sekedar makhluk yang biasa karena dia adalah pantulan cahaya Allah. Gitu ya, manifestasi Allah, tajalliyat min tajalliyatillah gitu. Bahkan dia bukan bahkan dia adalah seperti kreator, maksudnya pencipta apa? Karena perempuan adalah seorang induk, seorang ibu yang melahirkan seorang anak gitu ya. Dan tak jarang tidak hanya melahirkan seorang anak biologis, tapi melahirkan anak-anak spiritual, melahirkan anak-anak ideologis gitu ya. Sehingga orang-orang yang luar biasa seperti imam-imam kita ya, Sidi Abdul Qadir Jilani, kemudian Imam Al-Habib Hasan Syadzili, para pemimpin-pemimpin tarekat itu pasti memiliki ibu yang sangat soleha. Kira-kira begitu. Dan Imam Maulana Jalaluddin Rumi ini sangat sering memberikan analogi kepada perempuan. Karena apa? Perempuan itu manifestasi sifat-sifat jamaliyah ketuhanan, keindahan. Gitu ya. Perempuan itu indah, menurut Jalaluddin Rumi. Karena Allah memiliki dua sifat ya, yang secara umum ada jalaliyah, keagungan seperti Al-Mutakabbir, Al-Qahar, Al-Jabbar gitu ya, yang menekan gitu, Al-Jalal, agung. Tapi ada juga sifat-sifat jamaliyah, Rahman, Rahim, penyayang, kasih, indah gitu ya, dermawan, penolong. Itu sifat-sifat keindahan jamaliyah. Dan itu kata Maulana Rumi itu banyak dimiliki oleh perempuan. Maka dari itu bagi beliau, perempuan adalah makhluk yang sangat sangat berdaya dan memiliki keagungan ya, makom yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, jamaah sekalian, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu akhirnya kita sampai kepada eh, terakhir bagaimana TKN Suryalaya dan perempuan. Tentu ini sudah menjadi pembahasan yang sangat umum. Kami hanya mengulang saja, pasti ibu-ibu semua ya sudah sangat mengetahui bagaimana TKN Suryalaya sangat sekali linear dengan apa namanya ajaran-ajaran para ulama-ulama dahulu ya yang barusan kami sampaikan. Tentu ini hanya beberapa saja menurut kami pribadi ketika di TKN Suryalaya ada sebuah wasiat tanbih dari Guru Agung Syekh Abdullah Mubarak bin Muhammad Tabah Sepuh. Ketika beliau menggunakan diksi ya, sabda beliau kepada khususnya segenap murid-murid, pria maupun wanita. Secara eksplisit, Abah Sepuh mengeluarkan diksi wanita, pria maupun wanita. Bahkan gak cuma itu ya, tua maupun muda dan yang lain-lain. Artinya di sini Abah Sepuh menyamakan apa namanya perempuan dan laki-laki dalam hak-hak dan kewajiban yang akan beliau sampaikan ya dalam beragama dan bernegara ya patuh dalam perintah agama dan bernegara
pencapaian makom gitu ya, dalam pengamalan dan yang lain-lain. Artinya ini sebuah pemikiran keadilan gender dari Tanbih itu sendiri yang dicetuskan oleh Guru Agung Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad. Ya, ada juga yang sama-sama sangat saya kagumi, Ibu-Ibu Bella ya, adalah gerakan nyata generasi sufi perempuan ya dalam kiprah khidmat sosial keagamaan. Artinya ada jalur pencapaian khidmat dari ibu-ibu, dari golongan-golongan perempuan, generasi sufi-sufi perempuan. Dan ada juga sebuah fenomena atau apa namanya praktek tradisi yang sampai saat ini kita lakukan, yaitu selalu ketika berziarah ke Suryalaya, kita tidak hanya berziarah, tapi juga melakukan sowan atau ngaras ke Pangarsa Umi, gitu ya, saat berziarah ke Suryalaya sebagai bentuk tadi personifikasi guru, ya sebagai orang tua kita, sebagai guru kita, gitu ya, yang sampai saat ini sangat kita hormati, sangat kita takzimi, sangat kita nantikan keberkahannya, begitu. Dan beliau adalah seorang perempuan. Artinya ini beberapa hal yang kami temukan dalam Teken Surabaya dalam memandang perempuan tadi. Dan ini Masya Allah luar biasa, menjadi peluang besar bagi ibu-ibu, bagi kaum hawa, bagi apa namanya perempuan ya, wanita muslimah yang ingin terus mendapatkan kedudukan spiritual yang tinggi melalui jalan tasawuf dan tarekat, ini sangat-sangat terbuka dan sudah secara empiris dibuktikan dari zaman dahulu sampai detik ini. Tinggal kita nantikan, mudah-mudahan suatu saat ada nih Fatimah Balkhi yang lain, ada nih Robiah Adawiyah yang lain yang dengan ibadahnya ya, luar biasanya beliau sholat dalam sehari 100 rakaat bahkan lebih gitu ya, riyadhahnya begitu, dan berderma baktinya seorang Fatimah Balkhi tadi, Ummu Ali gitu ya, bagaimana Robiah binti Ismail tadi juga seorang ulama, Sayyidah Nafisah seorang ulama yang memiliki kedudukan spiritualitas tinggi dan melakukan praktek tasawuf dan tarekat. Mudah-mudahan mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kami sangat berharap mudah-mudahan kita semua bisa terus berkhidmat kepada Pangarsa Guru Agung Syekh Ahmad Sohibul Mufatajul Arifin radhiyallahu an, melalui jalur-jalur yang sudah beliau letakkan, yang sudah beliau arahkan, yang sudah beliau gariskan, sehingga ini menjadikan wasilah ya, wasilah kita, batu loncatan kita mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, tidak hanya surga yang diiming-imingi, tidak hanya kenikmatan-kenikmatan surgawi yang memang sangat luar biasa, tapi juga bisa mendapatkan ridhonya dan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di surga Amin. nanti. Amin ya robbal alamin. Itu saja Ibu Isti, Amin kami ya Rabbal. kembalikan ke Ibu kembali. Hadan Allah wa iyyakum ajma'in, kurang lebihnya mohon maaf, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita menunggu bila ada pertanyaan. Masya Allah. Ilmunya Mas Ustadz Iqbal, ilmunya Masya Allah yang kita selama ini tidak tahu ya, begitu banyaknya ternyata sufi-sufi perempuan. Masya Allah, jadi kita lebih tahu sekarang jadi seperti ternyata perempuan itu, masalah perempuan pantulan cahaya ilahi, tidak hanya dicintai, bukan makhluk biasa. Ternyata Masya Allah perempuan. Oh. Begitu indahnya harus dihargai. Ustadz, ada titipan pertanyaan ini. Ustadz, eh, apa pandangan tasawufnya terkait partisipasi perempuan dalam politik sebuah negara? Masya Allah, berat juga nih pertanyaan. Berat juga nih benar pertanyaannya ya. Aduh. Pasal. Ini nyalain magic. Kom yuk. Saya ulang ya Ustaz, saya ulang. Waduh, Ya. Apa kita ada pandangan bekas sabun. tasawufnya terkait Tengah partisipasi inget berarti ya. perempuan dalam politik sebuah negara? Oke, Baik. silakan Ustaz untuk Langsung dijawab aja Ibu ya. ya langsung dijawab saja Ustaz.
Ya, benar Ibu, ini pertanyaannya bukan Berat. pertanyaan biasa ya, pertanyaan yang berat. Mudah-mudahan Mungkin. apa namanya kami tidak salah. Tapi koreksinya Baik, apabila ada. baik Iya Ustaz, benar. Tadi silakan. eh, tentang partisipasi perempuan dalam Islam dalam bidang politik, ini banyak sekali dibahas memang ya. Ketika tadi isu kesetaraan gender ya, ekualitas dalam laki-laki dan perempuan tadi dalam hak dan kewajiban. Ada satu kisah di zaman sahabat eh, pada saat Rasulullah SAW tadi yang kami bilang memberikan peluang kepada para perempuan sahabiyah untuk ikut serta dalam perang, gitu ya. Ada yang apa namanya tugasnya membawa minuman, membawa logistik lah, zaman sekarang ya. Membawa kalau sekarang mungkin nggak ada perang, tapi ibu-ibu kan sukanya masak gitu ya, bawa makanan gitu ya. Itu ternyata dari zaman Rasul saat perang itu yang pasukan logistik itu pasti perempuan secara umum gitu ya. Bayangkan perang itu bukan sekedar apa namanya jalan santai gitu ya, tapi perang lari gitu kan, loncat Hmm. ke sana ke sini itu Rasulullah tidak memberi apa ya pandangan, oh jangan kamu kan nanti lemah dan segala macam, enggak gitu. Artinya beliau juga menghargai tenaga dan usaha dari perempuan tentang eh, apa dalam situasi perang tadi itu. Sehingga pada zaman Sayyidina Umar, saya lupa nama sahabiahnya siapa, ketika Sayyidina Umar memberikan satu peraturan gitu ya, kalau nggak salah apa namanya, mahar, tentang mahar. Mahar, beliau membatasi mahar yang diberikan laki-laki kepada perempuan. Kemudian ada seorang sahabiah yang sangat berani menentang apa namanya pendapatnya Sayyidina Umar. Ini kalau mungkin kalau lagi sidang MPR gitu ya, atau bukan sidang MPR, lagi sidang DPR gitu. Kemudian ada keputusan dari pemimpin rapat yang tidak disetujui oleh anggota anggota rapat. Dan ini perempuan yang menyela gitu. Akhirnya Sayyidina Umar dalam situasi tersebut menghargai pendapatnya dan mengambil pendapatnya si Sahabiyah tadi, gitu ya. Artinya dalam situasi politik dari zaman sahabat ya, zaman Rasul itu sudah biasa. Bahkan dibahas oleh seorang ulama namanya, beliau punya buku, ada pandangan tentang bahwa perempuan itu juga bisa menjadi seorang pemimpin, gitu, bisa menjadi seorang pemimpin. Maka di negara kita pun karena diatur oleh undang-undang gitu ya, itu juga membolehkan. Hanya saja kenapa ulama ada yang membatasi bahwa dalam situasi siasah khalifah itu tidak boleh perempuan, artinya pemimpin negara tertinggi gitu, presiden lah. Ada yang membatasi seperti itu. Kenapa? Karena meninjau sekali lagi tadi eh, pandangannya bukan karena pembeda-bedaan gender sekedar jadi kelamin, bukan, tapi karena tabiat dan peristiwa yang sangat humanis. Apa? Karena perempuan memiliki siklus menstruasi, memiliki siklus haid gitu ya, yang berpengaruh kepada faktor psikologisnya. Ya, jadi ketika memberikan satu kebijakan, khawatir, ya dalam tanda kutip khawatir perempuan sedang lagi nggak mood gitu, sehingga kebijakan-kebijakannya apa kurang tepat, kira-kira gitu. Itu alasan yang mendasari ada ulama yang mengatakan perempuan tidak bisa menjadi pimpinan negara tertinggi atau khalifah. Tapi pada jenjang yang di bawah itu ya, kalau sekarang mungkin ketua RT, RW gitu ya, bahkan ketua partai misalkan, itu dalam Islam sekali lagi sangat dibuka lebar peluang tersebut. Artinya partisipasi perempuan dalam politik dalam Islam itu terbuka pada batas-batas yang wajar. Tentu ada syarat-syaratnya, jangan sampai pekerjaan politiknya menjadikan dia kehilangan kewajiban sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu gitu. Kemudian jangan sampai menurunkan marwahnya gitu ya. Hidup di satu daerah yang dalam tanda kutip kurang bagus penghargaan kepada wanita, tapi dia berani menjadi nampil di situ, kan khawatir nanti marwahnya dijatuhkan dan lain-lain. Artinya tetap dalam
kadar yang disyariatkan. Kira-kira seperti itu, Ibu Oh, Isti. baik. Baik, baik, baik. Terima kasih Ustadz atas penjelasannya. Mudah-mudahan insya Allah bisa dipahamin semua penjelasan Ustadz yang kami terima. Ustadz ini ada Amin. pertanyaan lagi. Ustadz terus ya, gitu. Ada pertanyaan lagi, saya bacakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Ruh itu sangat betul tidak mengenai jenis kelamin. Namun yang jadi pertanyaan adalah nama ruh itu nyatanya condong kepada gender tertentu. Seperti halnya di Mankobah, oh ya, seperti halnya di Mankobah, Tuan Syekh dalam kisah Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW. Sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya, gimana pendapat Ustadz dalam hal ini? Terima kasih Ustadz atas jawabannya. Belum ada udah terjawab. Silakan Ustadz, silakan Aduh, dijawab. Masya Allah. Atau ada di chat Ustadz boleh kalau belum jelas di Iya, itu pertanyaannya. iya, iya, saya sudah baca. Oh Iya, baik. eh, lagi-lagi pertanyaannya, Masya Allah, Ibu Isti, bukan anak sekarang ngomongnya bukan kaleng-kaleng gitu ya. Iya bukan kaleng-kaleng. Betul Ustadz. Iya, Tidak ini main-main. baja berarti bukan kaleng ini ya. Jadi tentang nama ruh, saya pribadi kurang mendalami ya dalam diskursus ini, dalam tema ini, karena eh, satu belum mendapatkan literaturnya. Jadi memang saya pribadi saya akui belum pernah membaca. Mungkin penanya sudah membaca dalam kisah Mi'rajnya Nabi Muhammad dalam Manqobah Tuan Syekh gitu ya. Betul, betul Yang saya tahu Ustadz. mungkin ketika Tuan Syekh ini eh, apa namanya menjadi pijakan Nabi dalam naik buruk ya ruhaninya Syekh Abdul Qadir Jailani eh, apa dulu kira-kira ya. Juga yang kedua ketika kami belajar dengan beberapa masyaikh di Mesir juga belum pernah mendapatkan. Jadi bukan artinya tidak ada, tapi kami yang belum mendapatkan gitu ya. Artinya dalam pembahasan nama ruh gitu ya, yang kami dengar mungkin dulu lagi viral-viralnya gitu ya, lah di beberapa kalangan asatidz tasawuf yang membahas itu ya sekedar aja di sosial media gitu ya. Tapi secara eksplisit kami sendiri belum mendapatkan, jadi nggak berani jawabnya, khawatir salah Oh Ibu baik. Isti. Baik, 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 Gitu. baik Ustadz. Iya. Baik Ustadz. Terima kasih Ustadz atas jawabannya insya Allah. Walaupun belum ada. Ada pertanyaan lagi Ustadz. Pertanyaan ketiga. Wah, Alhamdulillah nih banyak yang bertanya. Apakah masih pertanyaan ketiga Ustadz? Iya, Apakah Ibu. masih ada dan masih bisa menjadi wanita sufi di era digital saat ini, Ustadz? Yang kita tahu bahwa perempuan wanita sufi itu yang benar-benar dia hanya hanya ada Allah tadi kata Ustadz di depan. Walaupun ada yang meminang banyak tapi dia tetap di depannya ada Allah katanya kata Ustadz tadi seperti itu. Iya, iya. Eh, tentu bahasa gampangnya zaman sekarang masih bisa nggak sih jadi wali gitu Ibu ya? Iya masih. Masih bisa nggak sih jadi seorang sufi eh, yang tulus gitu ya? Ini memang menjadi pembahasan yang terkadang ada sisi eh, apa ya pesimisme ya diri kita ketika melihat kondisi zaman sekarang gitu ya. Kita tidak katakan jelek gitu ya, tapi kita tahu bagaimana apa namanya ya, dengan adanya kemajuan teknologi, dengan adanya kemajuan peradaban modern katanya gitu ya. Tapi yang terjadi malah hal-hal yang kontraproduktif gitu ya, perang di mana-mana gitu kira-kira ya. Kemudian teknologi justru menjadikan kita hal-hal yang bukan maslahat, mudarat, gitu ya. Betapa banyak teknologi membawa manusia kepada hal-hal yang tidak diridhoi Allah, gitu ya, dengan teknologi. Tapi tentu ini bukan satu pandangan yang baik,
Karena Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad SAW itu justru memberikan nilai optimisme yang sangat tinggi. Ketika Allah mengatakan apa namanya? Wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin, gitu ya. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu bersedih karena antumul a'launa in kuntum mu'minin. Tapi syaratnya in kuntum mu'minin, kamu jangan sedih karena kamu a'laun, paling tinggi di antara makhluk Allah di muka bumi ini. Karena kamu beriman, mukmin tadi, gitu ya. Artinya dengan modal iman itu sebenarnya kita bisa menjadi orang yang bermakom tinggi di hadapan Allah. Syaratnya iman. Ya, tentu kita tahu bukan hanya Islam tapi iman. Gitu ya. Karena di Quran juga dijelaskan ya, ketika Rasul lagi bagi-bagi apa namanya ghanimah dalam satu perang, datang orang Baduy ngomong begini, wahai Rasul, saya sudah beriman, tolong dong bagi saya ghanimahnya. Kalau sekarang mungkin lagi apa namanya, lagi ada bantuan sosial gitu ya, tiba-tiba datang, saya pengen minta dong gitu. Kata Rasul tiba-tiba beliau ditegur lewat wahyu, katakan kepada orang Baduy itu, kamu baru berislam, belum beriman. Di Quran dijelaskan ya. Kulu qalatil a'rabu amanna walakin kulu aslamna. Gitu ya. Katakan kepada orang Arab itu kamu baru berislam. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Sungguh iman belum masuk ke dalam hatimu atau kolbumu. Jadi secara eksplisit Quran memang menegaskan ada makom Islam, ada makom iman. Bagaimana kita bisa bermakom tinggi di hadapan Allah? Ya tadi, in kuntum mu'minin. Allah bukan mengatakan in kuntum muslimin gitu ya. La tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jadi syarat yang pertama benar-benar kita masuk ke dalam makom iman. Apa itu makom iman? Ketika ibadah kita bukan hanya secara zahir, sholat, zakat, bukan sekedar itu yang kita lakukan, tapi bagaimana sholat itu bisa menjadi bermakna. Kalau kita runtut rukun Islam yang lima, sholat, zakat, puasa, haji, itu semuanya adalah hakikatnya ada. Artinya makom imannya itu ada. Bukan sekedar takbir, bukan sekedar tawaf, kalau umroh, kalau haji, bukan sekedar menahan lapar, dan itu ya, itu kan pembahasan tasawuf yang sangat umum kira-kira. Jadi syaratnya adalah pertama benar-benar masuk ke dalam makom iman. Ini bukan untuk perempuan aja, untuk laki-laki, perempuan tidak ada. Sekali lagi apa namanya perbedaan gender tadi, gitu ya. Dan yang kedua, saya kira apa namanya ya, wali sufi itu tidak akan habis sampai hari kiamat nanti. Karena Sayyid Ibnu Athilah Sakandari ya juga pernah mengatakan dalam hikamnya, turunnya rahmat, turunnya maghfirah, turunnya apa namanya ya, artinya bumi menjadi subur, kita bisa mendapatkan buah-buahan, kita bisa mendapatkan makanan, kita bisa mendapatkan jamuan-jamuan alam semesta, itu karena ada orang-orang soleh di sana gitu. Maka kata guru kami waktu belajar di Mesir, tidaklah satu tempat kecuali di sana pasti ada seorang wali gitu. Karena itu menjadi berkah tempat tersebut gitu ya. Walaupun walinya nggak terkenal, mastur gitu ya. Intinya ada orang soleh di sana. Dan orang-orang soleh bukan yang sekedar disebut kiai, ustadz gitu ya, ajengan apalagi gitu ya. Bukan itu mungkin gelar-gelar yang dikasih oleh orang-orang di dunia gitu ya. Tapi gelar-gelar akhirat, gelar-gelar Al-Quran itu adalah yang disebut dalam Al-Quran. Al-Aulia gitu ya, Siddiqin gitu ya, Nabi, apa, Syuhada, Solihin, Muqarrabin, Muhsinin, Muttaqin gitu ya. Itu gelar-gelar akhirat, gelar-gelar yang diberikan oleh Allah dalam Al-Quran itu menunjukkan makom-makom seseorang gitu, makom-makom tertentu dan sangat tidak menutup kemungkinan ada di antara para pelaku tasawuf gitu ya, sufi yang menduduki makom tersebut karena itu tereksplisitkan dalam Al-Qur'an gitu ya. Minimal kalau kita bukan solihin gitu ya, tapi kita dekat kepada orang-orang solihin tadi. Gitu. Jadi saya kira sangat mungkin dan sangat-sangat bisa pada zaman sekarang seorang sufi wanita seperti zaman-zaman sebelumnya. Ya walaupun berbeda dengan Sayyidah Robi Adawiyah yang apa namanya, apa ya? Jadi kita juga harus memandang secara komprehensif dunia sekarang berbeda dengan dunia sebelumnya. Ketika zaman itu mungkin tidak terlalu sibuk, dunia zaman sekarang sibuk banget, bekerja dengan cepat gitu ya.
Jadi kita bisa menempatkan juga posisi kita sedang ada di mana sesuai makomnya. Jangan sampai kita pengen kayak Sayyidah Robiah Adawiyah, sholat 100 rakaat, 1000 rakaat sehari, besok pas mau masuk kerja ngajar jadi ngantuk gitu. Itu jadi kira-kira tetap di apa namanya sesuai dengan porsinya. Dan kabar gembiranya kata guru kami, umat akhir zaman itu banyak sekali dispensasinya. Itu kata Rasul, gitu ya. Satu orang yang beramal di hari akhir, maksudnya di umat akhir zaman kita ini seperti 70 orang sahabat. Kan? Masya Allah. Kenapa? Karena Rasulullah SAW melihat kondisi zamannya sudah beda nanti. Pada zaman Rasul, sahabat kenapa bisa beramal seperti itu? Ya, para sufi-sufi terdahulu karena kondisi zamannya belum seperti zaman sekarang. Sahabat bisa begitu karena ada Rasul. Ya, bagaimana mungkin sahabat nggak bisa beramal yang luar biasa? Ya, ada Rasul di sana. Tapi kita yang belum pernah berjumpa dengan Rasul, itu kan dengan kita dan sekarang ya Masya Allah. Artinya kita bisa sholat sehari 5 waktu tepat waktu saja. Kata guru kami, itu sudah ciri waliullah. Gitu ya, Masya Allah. Jadi orang yang menjaga sholat 5 waktu dalam sehari pada zaman ini, insya Allah itu salah satu ya, saya kami bilang salah satu indikasi yang sangat kuat dia seorang waliullah. Gitu kira-kira, Ibu Isti. Oh ya. Baik Ustadz, terima kasih atas jawabannya. Mudah-mudahan siapa tadi bertanya? Oh Mbak Ati, mudah-mudahan bisa dipahamin Mbak Ati. Oh bukan, bukan ya, bukan, bukan. Oh bukan Mbak Ati. Ustadz, ini ada pertanyaan lagi. Pertanyaan selanjutnya, apakah ada ciri-ciri khusus wanita sufi zaman sekarang? Katanya seperti apa Ustadz contohnya? Adakah ciri-cirinya seperti apa? Apakah bisa terlihat Ustadz ciri-ciri, kira-kira apakah bisa terlihat ciri-ciri wanita sufi pada saat Insya Allah sekarang? ciri-cirinya yang sangat paling jelas yang ikut Ibu Bella gitu ya. Itu ciri-ciri sufi zaman sekarang. Masya Allah, amin, 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 Masya amin, ya Allah. Robbal Alamin. Ya kayak tadi Fatimah Al-Balkhi, beliau berderma mungkin belum karena dunianya belum terlembagakan gitu ya. Kalau sekarang melalui lembaga organisasi gitu. Tapi zaman itu udah ada madrasah gitu ya. Mungkin Fatimah Balkhi juga punya murid-murid khusus lah dan orang-orang yang selalu didermakan oleh beliau. Tapi kalau zaman sekarang tentu pergerakan sudah makin luas, sudah banyak apa namanya ya wasilah. Salah satunya tadi dengan organisasi gitu ya. Dengan hikmah maksudnya. Intinya bagaimana menjadi orang yang bermanfaat itu juga salah satu akhlak sufi, gitu ya. Salah satu bagaimana kita tahu manqobah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ketika beliau datang seorang fakir meminta pasti dikasih. Bahkan pakaian yang beliau pakai pun kalaulah diminta pasti dikasih sama beliau, gitu ya. 40 kuda yang satu kudanya ini bukan kuda biasa. Kuda itu harganya mungkin ya 40 juta, 50 juta gitu ya. Itu 40 kali aja berapa ratus juta gitu ya. Itu dikasih secara cuma-cuma bukan buat siapa? Buat orang yang membenci beliau. Bukan orang yang baik sama beliau gitu ya, sehingga beliau pengen timbal balik. Enggak, tapi orang yang membenci. Artinya akhlak sufi memang akhlak dermawan, akhlak yang bermanfaat bagi orang lain. Ya insya Allah mungkin apa namanya ladies-ladies zaman sekarang apa namanya banyak ya pergerakan-pergerakan sosialnya, pergerakan-pergerakan hikmahnya. Itu juga salah satu ciri. Saya bilang salah satu. Tapi kan nggak cuma itu gitu ya. Bisa mungkin dengan melalui ilmu menjadi seorang ulama perempuan pada zaman sekarang mungkin perlu sekali ya karena biar apa namanya ada ruang khusus. Kita tahu sekarang lagi viral seperti Ustazah Halimah Al Idrus itu ya, kan jadi punya ruang privasi perempuan sendiri. Kan kalau nanya sama ulama yang laki-laki mungkin agak gimana gitu ya. Jadi kalau nanya sama ulamanya perempuan juga, wah itu kan lebih lebih enak dan kadang kajiannya pun eksklusif untuk perempuan aja. Gitu kira-kira. Ya banyak cara ya.
tadi ada dengan sosial, ada dengan ilmu, ada dengan ibadah, gitu, dan yang lain-lain. Insya Allah cirinya nggak ada bedanya dengan zaman dahulu. Cuman sekarang mungkin modelnya aja bentuknya. Sosial bisa ke organisasi, ilmu bisa lewat perkuliahan, kuliah sampai S3, sampai profesor, sampai doktor gitu ya. Jadi dosen perempuan gitu. Dari segi ibadah, ya tadi jadi pengurus LTI dalam amalia dan yang lain-lain. Insya Allah itu menjadi salah satu ciri seperti itu, Ibu Oh ya. ya, baik, baik Ustaz, terima kasih. Hmm, ternyata memang masih memungkinkan ya Ustadz, masih ada wanita-wanita sufi di zaman sekarang, walaupun sudah medsosnya betul-betul entah itu bisa benar-benar terlihat oleh manusia atau hanya untuk Allah. Iya, Em, ada pertanyaan lagi Ustadz nih, waduh, pertanyaan ini kebetulan ini dari Kalimantan Tengah nih Ustadz. Masya Istatul Hani. Allah. Jauhnya Masya Allah. Ibu Istatul Hani ini pertanyaan dari Kalimantan Tengah nih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, Waalaikumsalam. izin tanya. Sufi itu apakah termasuk aliran katanya? Aliran Mungkin ya. bisa diperjelaskan dulu arti sufi itu sendiri mungkin ya Ustadz. Arti sufi itu Iya, sendiri apa? baik. Silakan Ustadz untuk menjawabnya. Ibu Istatul Hani yang bertanya. Iya. Aliran ini, aliran aliran air apa aliran sawah, aliran apa ini? Nah, iya, Iya. aliran. Nah, tapi saya paham pertanyaannya. Baik, tadi kata Bu Isti mungkin definisi sufi begitu Ibu ya. Ya, betul. Mungkin lebih Iya. di itu. Eh, jadi memang di dalam Islam itu banyak sekali istilah-istilah yang dikemukakan. Terkadang memang beberapa istilahnya tidak disebutkan pada zaman Nabi. Tapi belum tentu sesuatu yang tidak disebutkan secara eksplisit pada zaman Nabi artinya bertentangan dengan esensi Islam itu sendiri. Namanya istilah kan nama ya, itu cuma sekedar nama, nama baru gitu. Kalau kita berpandangan bahwa sesuatu yang tidak ada pada zaman Nabi itu bertentangan, ya, amat banyak sesuatu yang sekarang bertentangan. Hatta ilmu-ilmu yang fardu ain seperti akidah, fikih, itu namanya belum ada pada zaman Nabi. Fikih pada zaman Nabi itu umum, mencakup akhlak, akidah, syariat gitu. Tapi fikih pada zaman sekarang hanya terkategorisasikan untuk perilaku-perilaku ibadah zohir gitu kan. Maka sufi memang belum ada pada namanya, belum ada pada zaman Nabi. Tapi sifat-sifatnya, maknanya, akhlak-akhlak sufi, maksudnya orang-orang yang memiliki akhlak apa namanya dekat dengan Allah, gampangannya aja deh. Kalau sifat perilakunya, sufi itu gampang menangis, sufi itu dermawannya, sufi itu lembut hatinya, sufi itu eh, hatinya tidak condong kepada makhluk, hatinya hanya untuk Allah, apa-apa lillah gitu ya. Nggak ada motivasi-motivasi luar. Sholat bukan karena lagi ada calon gitu ya, sehingga sholatnya banyak gitu. Sholat sodako bukan karena lagi nyalek aja gitu. Apa namanya ibadah yang lain bukan motivasi-motivasi luar, tapi motivasi lillah saja tadi gitu ya. Maka definisi sufi eh, gampangnya di dalam kitab Qawaidut Tasawuf karyanya Syekh Ahmad Az-Zarruq, beliau mendefinisikan tasawuf dulu. Tasawuf itu intinya apa? Sidqut tawajjuh ilallah gitu ya. Apa? Ketulusan menghamba kepada Allah gitu. Sidku bukan sekedar jujur tapi tulus. Tulus ya tadi ya, tidak ada sesuatu yang lain. Intinya semuanya Allah gitu. Intinya semuanya hanya hidup untuk Allah, meninggal untuk Allah gitu. Jadi hatinya selalu condong ke Allah, bukan condong kepada makhluk. Itulah hakikat sufi. Maka Al-Imam Al-Harith Ibn Bishr bin Harith itu ya, seorang tabi'in juga mengatakan as-sufi
jernih lillah. Lahir ya zaman Nabi, zaman tabi'in, apa namanya? Yang penting itu adalah bergurunya, bermursyidnya, bukan bangunan tarekatnya. Maka pada awal-awal seperti Robiah Adawiyah, Hasan al-Basri, Dunun al-Misri, itu nggak ada nama tarekatnya. Tapi laku tasawuf, bermursyidnya, bergurunya, bersuhbahnya, ya zikirnya itu ada. Tapi nama tarekatnya tidak ada. Kapan tarekat ada? Itu setelah zaman Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Qudussallahu sirruh sampai zaman sekarang. Ketika ada seorang ulama yang mencetuskan sebuah apa ya metodologi, ya tarekat itu kan metodologi kurikulum gitu ya, yang disusun oleh seorang yang ahli sehingga punya syarat-syarat tertentu. Syabdul Qadir punya kitab Al-Ghunyah menyebutkan pangkal-pangkal tarekat Qadiriyah itu 5 katanya ya. Hifdul Hurma, Nufudul Azma dan yang lain itu pangkal-pangkal tarekat dan setiap tarekat punya itu. Itu tapi bahwa orangnya, sufinya itu selalu ada dari zaman dahulu sampai zaman sekarang. Jadi tadi bahwa definisi sufi adalah orang yang kolbunya untuk Allah Subhanahu wa taala dan tidak condong kepada makhluk, lillah saja. Pokoknya apa ya? Apa-apa itu Allah gitu ya. Orang ikhlas lah, orang ikhlas. Jadi tidak punya motivasi lain kecuali ingin Allah itu memberikan ridhonya kepada dia. Ingin baginda Nabi itu memberikan senyuman kepada dirinya. Itu kira-kira seorang sufi. Jadi itu bukan aliran. Kalau aliran mungkin golongan gitu ya, sekte. Kalau yang dibahasakan sekedar golongan, bukan firqoh, artinya bukan golongan yang negatif gitu ya. Memang di dalam fikih ada madhab namanya. Itu berarti ulama-ulama perkumpulan yang membahas tentang pendekatan hukum-hukum normatif secara fikih. Namanya madhab. Kalau ulama yang membahas tentang ilmu-ilmu ketuhanan dalam arti ilmu kalam, usuluddin, itu ilmu akidah secara pendekatan rasional, filosofis, itu adalah akidah, itu adalah perkumpulannya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada dua yang besar, Asy'ariyah dan Maturidiyah, gitu ya. Dan satu lagi Athariyah ada nama, cuman tidak terlalu terkenal ini itu sudah tidak ada. Tapi ada dua dalam akidah itu, Asy'ariyah dan Maturidiyah. Nah, kalau ada ulama berkumpul membahas tentang ilmu tasawuf, ya, membahas sebuah kurikulum treatment bagaimana membersihkan hati, mensucikan hati dalam sebuah madrasah, itulah namanya tarekat. Itu baru golongan-golongan aja, gitu ya. Jadi disebut aliran ya boleh, gitu ya, tapi bukan yang negatif. Itu bukan kelompok sempalan seperti dalam akidah ada Qadariyah, Jabariyah, gitu ya, Mu'tazilah gitu. Bukan seperti itu gitu, tapi lebih kepada hanya kelompok ulama saja. Tapi kalau sufi itu orangnya, personalnya gitu. Kira-kira seperti itu Ibu Isti. Oh iya, baik. Baik Ustadz, Alhamdulillah. Terima kasih Ustadz sudah menjabarkan begitu luas untuk pertanyaan-pertanyaannya. Ustadz, untuk apa ya? Ya, Alhamdulillah. Terima kasih Ustadz atas sharingnya ilmu malam ini. Untuk ini Ustadz closing statement dan tutup doa. Terima kasih juga kepada Bapak dan Ibu yang sudah hadir dalam room Zoom ini untuk mengikuti kajian kegiatan jejak mursyid, kegiatan Humas. Dan untuk minggu depan bisa ditunggu untuk materi-materi yang bisa menambah hasanah keilmuan kita. Silakan Ustadz untuk closing statement-nya, kesimpulannya maksudnya, dan ditutup dengan doa ya Ustadz.
Doa mungkin ada Ustaz Latif atau yang lebih makbul doanya Ibu. Kalau saya barangkali mentok doanya. Wah, jangan Ustadz. Ustadz justru yang lebih afdol. Aduh, ada Boleh asatid. kesimpulan atas materi Ustadz hari ini? Baik. Sedikit kesimpulannya. Jadi terima kasih Ibu Isti dan para pimpinan jajaran Ibu Bella Jakarta yang Masya Allah yang saya sebut tadi sebagai generasi sufi perempuan modern gitu ya. Sebuah gerakan aksi nyata di tengah gersangnya dunia modernisasi ini gitu ya. Mudah-mudahan menjadi sebuah oase gitu ya. Oase artinya sebuah kesegaran di tengah padang pasir yang mudah-mudahan bisa menghujani kolbu-kolbu kita, membasahi kolbu-kolbu kita, mengikuti Amin. sunnah-sunnah Nabi kita, mengikuti sunnah-sunnah para perempuan-perempuan yang luar Amin. biasa, Amin. seorang ibu Amin. yang melahirkan orang-orang yang tokoh-tokoh yang luar biasa. Dan harapan kami semoga dari rahim ini, maksudnya seperti yang di slide ini, rahim ini maksudnya adalah perkumpulan kita, Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah di bawah bimbingan mursyid guru agung kita Syekh Ahmad Sohibul Wafatul Arifin akan lahir kembali Fatimah Balkhi dan Robiah Adawiyah yang lainnya yang membawa kesejukan di tengah gersangnya dunia modern ini. Intinya bahwa materi pada malam hari ini bahwa eh, perempuan adalah manusia yang berdaya, hamba yang mulia, hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yang memiliki keagungan dan makom yang tinggi di dalam tasawuf dan khususnya di dalam praktek tarekat dan ini dibuktikan dengan bukti-bukti yang sangat objektif. Tentu ini karena pandangan ilahiyah, karena memang Allah sendiri yang mengangkat dan menyamakan wanita sebagaimana lelaki yang lain dan memiliki kedudukan yang sama dan spiritualitas yang sama, hak-hak yang sama, sehingga pacuan kita adalah inna akramakum indallahi atqakum. Acuan kita adalah yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Mudah-mudahan kita Amin. semua menjadi orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang Amin. diberikan keberkahan untuk terus bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Amin. taala. Terima kasih itu saja. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan ini semua. Ala hadihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah. بركة يا شيخ صهيب الوفاة العارفين وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. Alhamdulillah. Amin ya Rabbal Alamin. Amin. Terima kasih Ibu. Saya tutup aja atau bagaimana? Mungkin saya Ya, salam aja kali ya. Nanti ya, saya salam. berikan ke Ibu Istri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.